Hai guys, bertemu lagi dengan saya Reva Aulia. Jadi di kesempatan kali ini tuh saya kurang sehat ya, jadi lagi sakit, jadi agak pucat gitu, maaf ya. Kalian gak bosen kan ketemu saya lagi di minggu ini? Seperti biasa, saya akan membuat learning journal. Mohon maaf ya, ada notif guys. Oke guys, jadi di minggu ini tuh saya akan menceritakan tentang pelajaran apa yang saya dapat dari minggu kemarin. Seperti biasa ya, minggu kemarin itu kita membahas tentang penulisan naskah atau skenario, logika bahasa, dan rasionalisasi data. Nah, kalian udah tahu belum sih penulisan naskah atau skenario itu seperti apa? Tentunya kalian udah pernah denger dong skenario itu apa dalam pembuatan film itu kan. Tapi biar lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penulisan naskah ya. Jadi gini guys, penulisan naskah itu termasuk ke dalam suatu program gitu ya. Terus kenapa seorang penulis naskah itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar? Kenapa seperti itu? Karena penulis itu yang berpengaruh terhadap keberhasilannya sebuah film tersebut. Jadi kalau misalkan penulis itu membuat skenario naskahnya tidak benar atau kayak asal-asalan gitu, tentunya film itu nggak akan berjalan bagus ya kan. Pasti kayak nggak menarik penonton juga. Terus tentunya kita juga harus mencari seorang penulis yang kreatif dan bisa bertanggung jawab ya dari cerita yang dibuatnya itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah atau skenario itu ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mencatat seluruh informasi yang didapatkan dari riset atau manapun. Yang kedua, setelah merancang kita membuat syuting script. Dan yang ketiga yaitu membuat komentar. Dan biasanya komentar itu diletakkan atau ditempel di cerita yang bergambar gitu, di komentar atau cerita yang bergambar gitu guys. Terus dan yang kedua yaitu logika bahasa. Logika bahasa juga tidak kalah penting dengan penulisan skenario, karena dengan adanya logika bahasa itu akan menghindari kita dari kesalahpahaman berpikir. Seperti yang kita ketahui bahwa logika adalah tanda bunyi yang dipakai manusia sebagai alat komunikasi dalam kehidupannya. Dan alat komunikasi itu bertujuan untuk mempengaruhi atau menjelaskan perilaku, menyatakan perasaan gitu. Jadi kayak sangat penting juga ya dalam pembuatan film. Dan penggunaan bahasa dalam film itu biasanya pada dasarnya merupakan cerminan dalam kehidupan nyata suatu masyarakat. Nah, biasanya produser itu atau penulis itu mengambil kayak bahasa-bahasa yang sering dipakai dalam masyarakat tersebut itu bahasa seperti apa sih gitu ya kan. Karena itu juga sebagai cerminan dari film tersebut ya, biar kita tuh bisa merasakan feel-nya gitu loh, bisa merasakan kisah nyatanya gitu dari sebuah film dokumenter itu guys. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu rasionalisasi data. Rasionalisasi itu merupakan pikiran, pertimbangan yang logis dan masuk akal. Dan biasanya dalam pembuatan film itu perlu adanya pemikiran yang logis dari semua orang yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Nah, biasanya data yang dibuatnya itu sulit banget ya, dan gak segampang itu, karena harus bersifat logis, faktual, dan masuk akal. Jadi ketika ingin melakukan sebuah film itu harus bersifat logis ya ketika melakukan dalam pembuatan film tersebut guys. Nggak boleh asal-asalan gitu, harus sesuai dan masuk akal gitu data-datanya. Jadi seperti itu guys, dan kita juga menonton film. Dadah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.